Selamat pagi anak-anak, Setiotu Namo Buddhaya. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang agama Buddha kelas 8, bab 1, masa pembabaran Dhamma. Namun sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abiwademi, Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami, Namo Sanghaya. Baiklah, pada tahun ke-1 kita akan belajar tentang ini tahun ke-1 yaitu tentang pada musim hujan Buddha berdiam di Taman Rusa Isipatana dekat Varanasi, Benares. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama adalah Buddha membabarkan khotbah pertama, Dhamma Cakka Pawatana Sutta, Anatalakara Sutta, dan Adita Pariyaya Sutta. Selanjutnya, Buddha menerima kelima pertapa Pancawagya sebagai siswanya. Dan Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkapnya lah 3 perlindungan atau Tisarana. Ini terjadi pada tahun ke-1 ya. Pada tahun ini, Buddha menerima Yasa dan 54 sahabatnya sebagai siswanya. Di sini dilihatkan pada gambar ini adalah Yasa beserta sahabatnya, 54 sahabatnya ya, sebagai siswanya. Kemudian di bawahnya ini ada gambar tentang Buddha memerintahkan kepada para Dharma Duta untuk menyebarkan Dharma. Pada tahun ini juga, Buddha menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasika sebagai siswa dan juga menerima ketiga Kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikut mereka. Di sini terlihat banyak sekali muridnya ya, 1000 lebih. Ya, kita lanjut. Memasuki tahun kedua sampai keempat. Ini terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi sampai dengan 585 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di hutan bambu Waluwarna Rama di dekat Rajagaha Magadha. Peristiwa yang terjadi pada tahun kedua sampai keempat adalah Buddha memenuhi janji kepada Bimbisara atau Raja Bimbisara ya. Selanjutnya, Buddha menerima wihara Weluwana sebagai pemberian dana Raja Bimbisara. Ini yang awalnya Buddha ditawari oleh Bimbisara separuh kerajaannya, namun Buddha menolaknya ya.
Selanjutnya, yang ketiga, Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Wada Patimokkha. Yang keempat, Buddha menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswanya, siswa utama ya. Buddha mengunjungi Kapilavastu dan mempertunjukkan mujizat ganda atau yang disebut Yamaka Patihariya. Pada tahun ini pula, Buddha menakbiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda, selanjutnya Raja Suddhodana, Ratu Mahapajapati Gotami, serta Yasodhara mencapai kesucian setelah menerima khotbah Buddha. Buddha juga menakbiskan keenam Pangeran Sakya, yakni Ananda, Anuruddha, Badia, Bagu, Dewadatta, dan Kimbila. Kejadian lainnya adalah Anathapindika mempersembahkan dana berupa wihara, hutan Jeta atau Jetawana di Sawati Kosala. Pada tahun ini, Buddha bertemu dengan Raja Pasena di Kosala. Selanjutnya Buddha mendamaikan sengketa antara suku Kolya dan suku Sakya dan membabarkan Mahasamaya Sutta. Selanjutnya adalah tahun kelima ya, terjadi pada tahun 584 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di Balairung Puncak Mahawana di dekat Vesali, Waji. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun kelima ini adalah wafatnya Raja Suddhodana. Yang kedua, Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama ke-500 wanita untuk menjadi bhikkhuni. Yang ketiga, Buddha mendirikan Sangha Bhikkhuni. Yang keempat, membabarkan khotbah penyaluran dana Dakina Wibangga Sutta. Selanjutnya, tahun ke-6. Pada musim hujan, Buddha berdiam di Bukit Mankula di dekat Kosambi Wamsa. Adapun peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 adalah Ratu Kema dari Magadha menjadi bhikkhuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bhikkhuni utama bersama dengan Upalawana dari Sawati. Buddha melarang mempertunjukkan mujizat demi keuntungan pribadi dan harta diri mereka sendiri. Selanjutnya Buddha memberikan mujizat ganda. Kita lanjut tahun ke-7. Pada musim hujan, Buddha berdiam di surga tingkat kedua. Peristiwa utama yang terjadi adalah Buddha berkunjung ke surga Tawatimsa untuk memberikan khotbah Abhidhamma kepada ibunya, Ratu Mahamaya, dan para dewa lainnya.
Di surga ini, Ratu Mahamaya terlahir kembali sebagai Raja Dewa Santu Sita. Pada akhir khotbah ini, Ratu Mahamaya mencapai kesucian Sotapana dan 800 juta dewa mencapai tingkat kesucian arahat. Buddha melakukan mujizat saat Dharma di surga Tawatimsa. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih dan Namo Buddhaya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan bagi siswa-siswi semuanya. Terima kasih.